Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar tematik. Di tema 2, kita masuk ke subtema ketiga ya. Dan sekarang pembelajaran ke-1. Siapkan alat tulis kalian dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Nah, pada pembelajaran yang ke-1 di subtema 3 ini, pertama muatan IPA, energi alternatif, pengganti minyak bumi, dan gas alam. Bumi kita itu memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah ya. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Jadi minyak bumi, gas alam itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apabila kita memakainya secara berlebihan dan terus-menerus, itu persediaannya akan habis. Maka dengan itu, kita harus hemat, harus bijak untuk menggunakannya. Nah, energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Ulang lagi ya. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu yang lama atau habisnya itu lama. Nah, salah satunya contohnya yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Jadi, dari sinar matahari ini dapat diperoleh energi. Nah, dari matahari itu atau sinar matahari itu dapat dijadikan sumber energi alternatif. Misalnya untuk pembangkit listrik bisa, tapi menggunakan panel surya. Jadi seperti itu ya. Bisa digantikan, nah jadi mobilnya dicas, jadi dari sinar matahari menuju ke panel surya. Nah dari panel surya ini dapat menghasilkan energi listrik. Contoh pemanfaatan energi alternatif. Pertama, sinar matahari tadi seperti yang Bu Puri bilang, sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi, dari sinar matahari menuju ke panel surya. Nah, ini yang bisa menghasilkan energi listrik. Jadi itu ya. Jadi menggunakan sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu arus air. Nah, arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya, jadi dari arus air ini dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga yaitu angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, angin juga bisa menghasilkan energi alternatif. Yang keempat, kotoran hewan. Nah, gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Kalau ada yang pernah lihat, ada suatu dusun itu atau provinsi yang menggunakan kotoran sapi untuk dijadikan bahan bakar atau pengganti gas ya. Jadi buat memasak dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu panas bumi. Panas dari bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi dari panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang pertama tadi energi alternatifnya dari apa? Pertama, sinar matahari. Terus yang kedua dari air. Yang ketiga dari apa? Ayo, ada yang tahu?
dari angin, yang keempat kotoran hewan, yang kelima panas bumi. Nah, itu tadi muatan IPA. Nah, sekarang muatan IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Ada yang nggak tahu? Siapa tahu di rumah kalian ada tumbuhan jarak. Nah, buah jarak itu menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Nah, buah jaraknya itu ini buah jaraknya itu dapat menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, minyaknya jarak sendiri itu merupakan sumber energi alternatif. Nah, contoh pemanfaatan buah jarak. Nah, ini minyak. Minyak dari buah jarak itu sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar, biodiesel. Nah, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat yang berada atau tempat tinggalnya di sekitar. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ini ya pemanfaatan dari buah jarak. Nah, soal latihannya, anak-anak silakan buka buku tema 4B. Nah, latihannya ada 2 ya, IPA dan IPS. Yang IPA kerjakan soal room B dan room C di halaman 49 dan 50. Tulis di buku tulismu. Ingat, soal juga ditulis. Yang kedua, muatan IPS, bacalah dengan seksama manfaat buah kemiri yang ada di halaman 51. Lalu pilihlah jawaban yang sesuai isi bacaan yang ada di halaman 52. Soalnya ditulis ya. Oke, sekian dari Bu Puri. Semoga bermanfaat buat kalian, menambah pengetahuan. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.